Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, ini modul Nahwu 2 ya. Untuk PPG Bahasa Arab. Kita belajar bersama ya. Daftar isi, peta konsep, rasional, deskripsi singkat, relevansi, petunjuk belajar, kegiatan belajar, marfu'atul asma. Capaian pembelajaran mata kegiatan, subcapaian pembelajaran mata kegiatan, pokok-pokok materi. Nah, ini ya. Ini sampai halaman 44. Kegiatan belajar 1 atau KB1, marfu'atul asma. Capaian pembelajaran mata kegiatan, mengidentifikasi konsep marfu'atul asma. Uraian materi, pengertian marfu'atul asma, macam-macam marfu'atul asma. Ada fa'il. Nah, ini naibul fa'il. Ketentuan-ketentuan naibul fa'il. Catatan naibul fa'il, mubtada dan khobar, dan seterusnya. Oke, yang pertama, pengertian marfu'atul asma. Marfu'atul asma adalah kumpulan isim yang berada dalam kondisi marfu. Marfu itu domah ya. Penyebab marfu'nya adalah dikarenakan adanya amil. Amil yang mempengaruhi isim tersebut. Macam-macam marfu'atul asma. Al-marfu'at wa sab'atun wa hiya al-fa'il wal maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu wal mubtada wa khabaruhu wa ismun kana wa akhwatuha wa khabar inna wa akhwatuha wa tabi'u lil marfu' wa huwa arba'atun asya' an-na'tu wal 'atab wa taukid wal badal. Ada 7 macam marfu'atul asma: fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana dan saudaranya, khobar inna dan saudaranya, dan tabi'i yaitu na'at, atau taukid dan badal. Fa'il adalah isim marfu yang terletak setelah fi'il maklum yang menunjukkan makna pelaku atau yang mengalami suatu tindakan. Contoh, doroba aliyun al-kalba. Ali telah memukul anjing. Yaktubu Muhammadun ad-darsa. Muhammad sedang menulis pelajaran. Ketentuan-ketentuan fa'il. Fa'il adalah isim yang marfu. Contoh, nasoro Zaidun Muhammad. Zaid menolong Muhammad. Kata Zaidun berfungsi sebagai fa'il karena ia isim yang marfu. Sedangkan Muhammadan bukan sebagai fa'il karena ia isim yang mansub. Zahaba ar-rajulu ila suq. Laki-laki itu pergi ke pasar. Kata ar-rajulu berfungsi sebagai fa'il karena ia isim yang marfu. Sedangkan kata as-suq bukan sebagai fa'il karena ia majrur. Fa'il harus terletak setelah fi'il. Apabila ada isim marfu yang terletak di depan atau sebelum fi'il, maka ia tidak berfungsi sebagai fa'il. Contoh, Muhammadun yaktubu ad-darsa. Muhammad sedang menulis pelajaran. Kata Muhammadun tidak berfungsi sebagai fa'il karena terletak di depan atau sebelum fi'il. Ia berfungsi sebagai mubtada. Fa'ilnya berupa domir mustatir yang terdapat pada fi'il yaktubu yang takdirnya adalah huwa. Fi'il yang mendahului fa'il adalah fi'il maklum. Apabila fi'il yang mendahuluinya adalah fi'il majhul, maka isim marfu setelahnya tidak berfungsi sebagai fa'il, tetapi naibul fa'il. Contoh, doroba aliyun, Ali dipukul. Kata aliyun tidak berfungsi sebagai fa'il karena fi'il yang mendahuluinya adalah fi'il majhul. Fi'il yang dipakai harus selalu dalam bentuk mufrad. Contoh,
Kataba al-muslimul darsa. Muslim itu menulis pelajaran. Kataba al-muslimani ad-darsa. Dua orang muslim itu menulis pelajaran. Kataba al-muslimuna ad-darsa. Orang-orang muslim itu menulis pelajaran. Jika fa'ilnya muzakkar, maka fi'ilnya mufrad muzakkar. Apabila fa'ilnya muannas, fi'ilnya mufrad muannas. Contoh, syaroba Muhammadun alladzina al-labana. Muhammad telah minum susu. Syarobat Maryamu al-labna. Maryam telah minum susu. Yashribu Muhammadun al-labna. Muhammad sedang minum susu. Syaroba Maryamu al-labana. Maryam sedang minum susu. Naibul fa'il adalah isim marfu yang terletak setelah fi'il majhul yang menunjukkan sesuatu yang dikenai pekerjaan. Contoh, duriba al-kalbu, anjing itu telah dipukul. Yaktubu ad-darsu, pelajaran sedang ditulis. Ketentuan-ketentuan naibul fa'il. Naibul fa'il merupakan isim marfu. Asal dari naibul fa'il adalah objek maf'ul bih yang mempunyai i'rab nasab. Ketika fa'ilnya dihapus, maf'ul bih menggantikan posisi fa'il yang mempunyai i'rab rafa. Contoh, nasara Zaidun Muhammadan. Zaid menolong Muhammad. Ketika fa'ilnya dihapus menjadi nusiro Muhammadun. Muhammad ditolong. Naibul fa'il harus terletak setelah fi'il. Apabila ada isim marfu yang terletak sebelum fi'il, maka ia bukan naibul fa'il. Contoh, Muhammadun nusiro. Muhammad ditolong. Kata Muhammad tidak berfungsi sebagai naibul fa'il karena ia terletak sebelum fi'il. Naibul fa'ilnya berupa domir mustatir yang terdapat pada fi'il. Nusiro yang takdirnya adalah huwa. 3. Fi'il yang dipakai adalah fi'il majhul. Contoh, zabbaha Muhammadun al-baqara. Muhammad menyembelih sapi. Kata Muhammadun tidak berfungsi sebagai naibul fa'il karena fi'il yang dipakai bukan fi'il majhul. 4. Fi'il yang digunakan harus selalu dalam bentuk mufrad. Contoh, kutila al-kafiru, orang kafir itu telah dibunuh. Kutilal kafironi, dua orang kafir itu telah dibunuh. Kutilal kafiruna, orang-orang kafir itu telah dibunuh. 5. Jika naibul fa'ilnya muzakkar, fi'ilnya mufrad muzakkar. Apabila naibul fa'ilnya muannas, fi'ilnya mufrad muannas. Contoh, nusiro Muhammadun. Yudrabu Muhammadun. Nusiras Maryamu, tudribu Maryamu. Apabila susunan sebelum fa'ilnya dihapus mempunyai dua maf'ul bih atau objek, maka setelah fa'ilnya dihapus, maf'ul bih pertama menjadi naibul fa'il. Sedangkan maf'ul bih kedua tetap mansub sebagai maf'ul bih. Contoh, manaha Muhammadun al-faqiro ta'aman. Muhammad memberi orang fakir itu makanan. Ketika fa'ilnya dihapus, fi'ilnya harus diubah menjadi bentuk majhul. Kemudian maf'ul bih pertama al-faqiro berubah menjadi naibul fa'il sehingga i'rabnya menjadi rofa. Adapun maf'ul bih kedua ta'aman tetap mansub sebagai maf'ul bih. Susunan kalimatnya menjadi muniha al-faqiru ta'aman. Orang fakir itu diberi makanan. Catatan naibul fa'il. Ketentuan naibul fa'il mirip dengan ketentuan yang ada pada fa'il. Ada fa'il. 2. Naibul fa'il tidak harus terletak secara langsung di belakang fi'ilnya. Contoh, yukbadu fit tariqis sariqi. Pencuri itu ditangkap di jalan. 3. Apabila naibul fa'il tidak terletak secara langsung di belakang fi'ilnya, maka untuk naibul fa'il yang muannas, fi'ilnya boleh mufrad muannas atau mufrad muzakkar. Contoh, nusiros fil fasli Maryamu. Maryam ditolong di dalam kelas. Atau nusiro fil fasli Maryamu. Maryam ditolong di dalam kelas. Apabila naibul fa'ilnya berupa jamak taksir, maka fi'ilnya boleh berbentuk mufrad muzakkar atau mufrad muannas. Contoh, su'ilal asatidu. Para ustadz ditanya. Atau su'ilas al-asatidu. Para ustadz ditanya.
Terkadang naibul fa'il berupa isim mabni. Contoh, qubidul ladzi saroko al-fulusa. Telah ditangkap orang yang mencuri uang. Yuftahu hadzal babu. Pintu itu dibuka. Qutilal kafiru. Orang kafir itu dibunuh. Tunkihu. Orang itu dinikahi. Duribu. Mereka dipukul. Mubtada dan khobar. Mubtada adalah isim marfu yang biasanya terdapat di awal kalimat. Khobar adalah sesuatu yang dapat menyempurnakan makna mubtada atau predikat. Jadi mubtada itu subjek, khobar itu predikat. Contoh Muhammadun tobibun. Muhammad sebagai mubtada, tobibun sebagai khobar. Al-ustadu maridun. Al-ustadu mubtada, maridun khobar. Ketentuan-ketentuan mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar merupakan isim-isim marfu. Contohnya, al-waladu nasyitun. Anak itu rajin. Al-waladu mubtada, nasyitun khobar. Abu kamahirun. Abu bapakmu, mahirun pandai. Al-qadi adilun. Hakim itu adil. Mubtada dan khobar harus selalu sesuai dari sisi bilangannya. Al-muslimu hadirun. Nah, al-muslimu kan satu orang. Hadirun, maka hadirun juga satu orang. Al-muslimani hadironi. Nah, al-muslimani dua orang. Ada penambahan alif sama nun. Maka hadironi ini dua orang juga untuk laki-laki juga ya. Karena al-muslimu itu kan laki-laki. Al-muslimuna lebih dari 3 orang. Hadiruna, maka hadirnya juga menggunakan lebih dari 3 orang. Mubtada dan khobar harus selalu sesuai dari sisi jenisnya. Contoh, al-muslimu solihun. Orang muslim itu soleh. Al-muslimatu solihatun. Jadi kalau muzakkar ya muzakkar lagi khobarnya. Kalau mubtadanya mu'annas berarti khobarnya mu'annas lagi gitu ya. Al-mu'minuna mujtahiduna. Para lelaki mukmin itu orang yang bersungguh-sungguh. Al-mu'minatu mujtahidatu. Para perempuan mukmin itu orang yang bersungguh-sungguh. Macam-macam mubtada. Mubtada yang berupa isim mu'rab. Contoh, Allahu alimun. Allah Maha mengetahui. Al-wildani mujtahidani. 2 anak laki-laki itu orang yang bersungguh-sungguh. Umar adilun. Umar adalah seorang yang adil. Mubtada yang berupa isim mabni. Contoh, hadal kitabu jadidun. Buku itu baru. Huwa mujtahidun. Dia seorang yang bersungguh-sungguh. Ana tolibun. Saya seorang mahasiswa. Jadi mubtada itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Mu'rab itu maksudnya bisa dirubah ya harokatnya ya. Terus kalau mabni itu tidak bisa dirubah seperti hada, huwa, ana itu kan domir, isim isyarah ya, nggak bisa dirubah harokatnya ya. Dia mabni tetap. Macam-macam khobar. Khobar mufrad. Khobar mufrad adalah khobar yang bukan berupa jumlah maupun syibhul jumlah. Contoh, al-amilu hadirun. Al-amilani hadironi. Al-ummalu hadiruna. Khobar murakkab. Khobar murakkab adalah khobar yang berupa jumlah atau syibhul jumlah. Khobar yang berupa jumlah, al-waladu kitabuhu jadidun. Jadi kalau khobar mufrad itu ya, itu jadi dia tidak berupa kalimat. Jadi al-amilu hadirun, seorang pekerja itu hadir. Dan ada juga khobar yang berupa kalimat, berupa jumlah. Anak laki-laki itu bukunya baru. Oke ya, udah. Jumlah fi'liyah. Contoh, al-waladu hadara abuhu. Anak itu telah hadir bapaknya. Al-mudarrisu hadara. Seorang pengajar itu telah hadir. Khobar yang berupa sibhul jumlah. Jar dan majrur. Muhammadun fil baiti. Muhammadun mubtada fil baiti khobar. Muhammad ada di dalam rumah. Aduh, ini kesemutan. Nah, itu aja ya.
pembahasannya masih banyak ya, tapi saya juga masih belajar. Nah, kita belajar bersama aja ya. Nanti komen aja ya kalau saya salah menyampaikannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian ya. Terima kasih sudah menonton. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.